Hai good people, gimana nih kabar kalian? Mimin doakan kalian diberikan kebahagiaan selalu. Kali ini Mimin mau melanjutkan alur cerita anime Bleach Thousand Year Blood War episode yang kelima. Tanpa banyak spoiler di awal, langsung aja kita simak videonya. Di awal cerita diperlihatkan salah seorang staf di Departemen Pengembangan mengumumkan bahwa Ichigo Kurosaki sedang dalam perjalanan menuju Seirite. Mendengar informasi itu, raut wajah para Shinigami terlihat berbeda. Seperti ada secercah harapan untuk memenangkan pertempuran. Hal itu juga dirasakan oleh para Kapten Gotei. Mereka begitu antusias saat tahu Ichigo sedang on the way. Soalnya bangkai milik Ichigo tidak bisa direbut oleh para Stereniterer, sehingga muncul harapan Ichigo mampu membalikan keadaan dan mengalahkan para Stereniterer. Akan tetapi, salah satu staf bernama Akon merasa ada sesuatu yang aneh, di mana Reiatsu Ichigo tidak terdeteksi di monitor radar. Hal ini membuat Akon dan yang lainnya panik bin heran. Dia lalu memerintahkan untuk mengirim pasukan rahasia ke gerbang Senkeimon. Namun belum sempat mereka bertindak, tiba-tiba aja muncul sesosok Shinigami bongsor yang menghancurkan markas Departemen Penelitian. Shinigami ini bernama Jidanbo. Dia juga salah satu anggota Gotei yang seharusnya melindungi para Shinigami lainnya. Sepertinya Jidanbo telah dikendalikan oleh salah satu Stereniterer. Namun belum dapat dipastikan siapa Stereniterer yang memiliki kemampuan mengendalikan Shinigami. Sementara itu, Ichigo yang terperangkap di Garganta belum juga bisa keluar dari penjara Kuil Opi. Bahkan Getsuga Tensho milik Ichigo pun tidak dapat menghancurkannya. Di saat yang bersamaan, Akon berhasil menghubungi Ichigo kembali. Tetapi saat Ichigo mengangkat teleponnya, yang terdengar hanya jeritan minta tolong para Shinigami yang dibantai oleh Jidanbo dan Quincy. Sementara itu, Kuil Opi yang bangkit kembali berniat untuk menghabisi Urahara dan rekan-rekannya. Akan tetapi belum sempat Kuil Opi menyerang, tiba-tiba ada sebuah serangan yang menghantam tubuhnya dan membelahnya menjadi dua. Tapi belum diketahui siapa pemilik pedang tersebut. Apakah teman atau lawan atau mungkin musuh yang baru. Namun yang pasti riwayat Kuil Opi berakhir di sini. Di tempat lain, Kapten Byakuya masih kesulitan untuk menandingi kekuatan S-Note. Dia menduga kalau senjata S-Note itu memiliki racun yang mampu membuat tangan dan kakinya serasa membeku. Ternyata dugaan Byakuya itu salah. Senjata duri itu memiliki kemampuan untuk menyerang mental lawannya. Byakuya yang terkena serangan S-Note tidak dapat berpikir jernih lagi. Dia merasa ketakutan sehingga berpengaruh pada serangannya. Tetapi Byakuya tetap mencoba bertahan dengan sikainya dan dia mencoba untuk menyerang S-Note. Namun perbandingan kekuatan keduanya tidaklah seimbang. S-Note lebih diuntungkan karena telah berhasil menyerang mental Byakuya. Terlebih lagi, S-Note kini bisa menggunakan Bankai Senbon Zakura milik Byakuya.
Dengan gabungan antara kekuatannya dan Bankai Zenbon Sakura membuat Shikai Byakuya tidak berdaya. Singkatnya, Byakuya akhirnya tumbang oleh S Note dengan serangan beruntun Zenbon Sakura milik Byakuya sendiri. Renji yang coba membantu Byakuya akhirnya juga tumbang oleh serangan mendadak tanpa sempat mengeluarkan Bankai miliknya. Begitu juga dengan Rukia yang merupakan adik dari Byakuya. Dia juga harus tumbang saat akan menuju tempat Byakuya demi membantu sang kakak. Stereniterer yang berhasil menumbangkan Rukia adalah Meninas. Dia adalah Quincy yang diberkahi kekuatan The Power. Tidak semua Kapten Gote kesulitan menghadapi pasukan elit Stereniterer. Salah satunya adalah Zaraki. Dia justru mampu menumbangkan 3 Quincy sekaligus dan membawanya ke hadapan Ewatch dan Jagrem. Zaraki sendiri tidak berniat menyerang Jagrem. Dia justru melancarkan serangannya ke Ewatch yang merupakan Raja Quincy. Sementara itu, Ichigo dibuat semakin kesal karena dia belum juga bisa keluar dari penjara milik Kuil Opi. Shin lalu berpindah ke depan markas divisi 9. Di sana, seorang wakil kapten bernama Hisagi sedang dihajar habis-habisan oleh salah satu Stereniterer bernama Driscoll Bersi. Stereniterer berlabel O atau di Overkill ini benar-benar sadis. Ratusan Shinigami telah tewas di tangannya. Di saat-saat kritis, Kapten Kepala Yamamoto muncul di hadapan Driscoll. Dia juga menyelamatkan Hisagi dari serangan mematikan Driscoll. Kemunculannya membuat Driscoll senang. Dia lalu mengeluarkan Bankai milik wakil Kapten Yamamoto. Setelah melihat Bankai yang dikeluarkan Driscoll, Yamamoto merasa yakin kalau Driscoll lah yang telah membunuh Sasakibe yang merupakan wakilnya. Driscoll lalu menyerang Yamamoto menggunakan Bankai Koko Gonryu Rikyu. Bankai ini memungkinkan penggunanya untuk memanipulasi petir dan cuaca. Bankai ini juga membawa Yamamoto mengenang masa pertama kali dia bertemu dengan Sasakibe Chojiro. Namun ternyata Driscoll tidak mampu mengeluarkan semua kekuatan Bankai milik Chojiro itu, sehingga serangan Driscoll tidak berefek pada Yamamoto. Driscoll pun tewas terbakar oleh serangan api milik Yamamoto. Dan di saat yang bersamaan, Yamamoto pun mengucapkan selamat tinggal pada Chojiro. Reiatsu Yamamoto yang meledak-ledak pun tersebar ke seluruh Shirete, yang membuat siapapun yang merasakan jadi merinding. Reiatsu Yamamoto ternyata telah membangkitkan semangat para Gote untuk bertarung habis-habisan.
線で戦を取る総隊長もな。してありうべからざる初の心得。あれだけ戦ってるんだ。俺殿が立っておられるうちに早々によ。そうですね。Di akhir cerita kita diperlihatkan Zaraki Kenpachi yang mampu mengalahkan 3 Tyranid Terror itu akhirnya harus takluk di tangan Iwatch. Ketika Iwatch akan membunuh Zaraki, Kapten Yamamoto muncul di hadapan Iwatch. Yamamoto lalu menantang Iwatch untuk berduel dan film pun bersambung.